Shalom, salam damai, salam kasih, selamat malam kepada semua pendengar Bicara Sabda pada malam ini. Sebelum saya meneruskan perkongsian pada malam ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Bicara Sabda, terutama sekali Saudara Randy dan Saudara Jahani, sebab telah menjemput saya untuk menyampaikan perkongsian pada malam ini. Perkongsian pada malam ini bertajuk Pembelajaran Sepanjang Hayat. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, perkongsian pada malam ini saya anggap bukanlah perkongsian yang terlalu ilmiah, tetapi sekadar satu perkongsian yang memotivasikan diri sendiri dan juga saudara dan saudari pendengar Bicara Sabda pada malam ini di seluruh negara. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sedikit tentang perjalanan pendidikan atau latar belakang pendidikan saya boleh dibaca di dalam ulasan ataupun iklan yang telah diberikan oleh Bicara Sabda. Saya ingin berkongsi sedikit saja tentang itu, yaitu yang pertama, pada tahun 1994 sehingga 1999, saya telah belajar di Universiti Teknologi Malaysia dan mendapat ijazah sarjana muda sains serta pendidikan. Dan ijazah inilah yang saya telah gunakan untuk menjadi seorang guru sehingga hari ini. Dan pada tahun 2002 hingga tahun 2006 saya telah melanjutkan pelajaran di Universiti Malaysia Sabah dan telah dianugerahkan ijazah sarjana akustik, dan seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat PhD pada tahun 2007 hingga tahun 2015, dan telah dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah dalam bidang fizik dengan elektronik. Dan kedua-dua ijazah ini, ijazah sarjana dan ijazah Doktor Falsafah, saya telah siapkan secara separuh masa. Untuk keperluan pelayanan saudara dan saudari, saya telah belajar dalam bidang teologi, sedikit ilmu pengetahuan dalam teologi, di mana pada tahun 2004 sampai 2007 belajar secara separuh masa di STS, Seminari Teologi Sabah, dan telah diberikan sijil pelayanan gereja atau CCM, dan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 berjaya menyiapkan kursus atau program Master of Christian Studies, dan bermula dari tahun 2020 sehingga kini masih berjuang untuk menyempurnakan program Master of Divinity. Jadi itu adalah sedikit latar belakang perjalanan pendidikan saya. Saudara-saudari yang saya hormati dan saya kasihi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini diambil daripada Amsal 9 ayat 10. Ayat ini jelas mengatakan bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Di dalam kita mencari ilmu pengetahuan, kita seharusnya semakin ingat, hormat, dan takut akan Tuhan. Seorang ahli falsafat Cina dan juga ahli politik Guanzi telah menyatakan kepentingan pendidikan dengan berkata, jika kamu merancang untuk tahun hadapan, tanamlah jagung. Jika kamu merancang satu dekad, tanamlah pokok.
Jika kamu mahu merancang hidup di masa depan, berilah pendidikan kepada manusia. Pandangan ahli falsafah ini cukup benar, di mana untuk mengubah status sosial masyarakat, sesuatu masyarakat, berilah pendidikan. Sebab itu kalau kita lihat dalam konteks Sabah, Sarawak, dan amnya di seluruh negara Malaysia, pendidikan adalah satu cara penting atau satu hal yang dilakukan oleh negara untuk mengubah status sosioekonomi masyarakat kita. Dan ini jelas kelihatan dalam konteks kita di Sabah contohnya, dan di Sarawak contohnya, di mana pendidikan itu adalah satu senjata utama di dalam memerangi kemiskinan. Jadi, kalau kita mau merancang hidup di masa depan, berilah pendidikan kepada manusia. Sedikit definisi tentang pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama, pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning ialah proses pencarian ilmu sepanjang hayat secara sukarela dan dengan motivasi kendiri atas sebab pribadi maupun peningkatan profesional. Jadi ianya berlaku sepanjang hayat dan sukarela dan motivasi dari dalam, dari diri sendiri untuk meningkatkan kompetensi pribadi atau pengetahuan pribadi atau untuk meningkatkan profesionalisme, yaitu perkara yang kita perlukan di dalam bidang profession kita, di dalam bidang pekerjaan kita. Definisi yang kedua adalah pembelajaran sepanjang hayat ialah keadaan di mana seseorang terus-menerus mencari ilmu sepanjang hayatnya selagi dia masih hidup, dengan tujuan untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang sememangnya sentiasa berlaku perubahan atau dinamik. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dunia kita dinamik. Kalau dulu kita menggunakan handphone analog, tetapi pada zaman ini kita menggunakan handphone digital. Kalau dulu semua pertemuan kita adakan secara fisikal, tetapi pada hari ini kita sudah diperkenalkan dengan pertemuan secara maya ataupun gabungan, yaitu secara hybrid. Jadi ini adalah perubahan-perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita, selaras dengan peredaran zaman dan perubahan yang berlaku pada zaman itu. Saudara, dunia kita adalah dynamic, sebab itu kita haruslah sentiasa belajar di sepanjang hayat kita. Definisi yang ketiga mengatakan begini, pembelajaran sepanjang hayat ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan sepanjang hayat, khususnya oleh orang-orang dewasa. Jadi untuk kanak-kanak dan remaja, pembelajaran itu adalah wajib di alam persekolahan. Tetapi setelah ia keluar atau sudah mendapat sijil, diploma, dan ijazah contohnya, atau melangkah dalam bidang pekerjaan, maka dia akan jadi optional. Sama ada dia akan meneruskan pengajian yang lebih tinggi lagi, ataupun terus bekerja dan belajar secara informal. Jadi, pembelajaran sepanjang hayat ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh orang dewasa. Definisi yang terakhir pada malam ini adalah kepentingan kepada pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja meningkatkan penyertaan dalam masyarakat, menjadi warga negara yang aktif, menjadi individu yang aktif, dan pembangunan pribadi, tetapi juga meningkatkan kompetitif dan kebolehkerjaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita sering belajar, terus belajar, kita akan memahami masyarakat. Dalam kita memahami masyarakat, dalam kita berupaya memahami masyarakat, maka kita boleh meningkatkan penyertaan kita di dalam masyarakat. Sebab kita memahami masyarakat itu.
Oke, sebaliknya kalau kita tidak memahami masyarakat itu, atau masyarakat kita, atau masyarakat kaum kita, maka kita tidak dapat meningkatkan penyertaan kita. Dan dalam definisi ini mengatakan juga tentang kompetitif, kebersaingan. Oke, so kita mau meningkatkan persaingan secara positif dan kebolehkerjaan, yaitu keupayaan kita untuk bekerja ataupun meningkatkan pasaran, meningkatkan peluang pekerjaan kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, mungkin kita bertanya, kenapa perlu pembelajaran sepanjang hayat? So, tadi adalah definisinya. Sekarang kita lihat secara terperinci, why? Kenapa kita perlu pembelajaran sepanjang hayat? Kita perlu pembelajaran sepanjang hayat untuk peningkatan pengetahuan dan kompetensi. Ini sudah pasti. Pembelajaran sepanjang hayat juga kita perlukan untuk mendapatkan sijil, diploma, atau ijazah yang lebih tinggi. Mungkin kita dalam persekolahan formal kita sampai di peringkat diploma. Jadi sekarang kita mau melanjutkan pembelajaran lagi sewaktu kita bekerja dengan untuk mendapatkan ijazah atau diploma yang lebih tinggi, sama ada dalam bidang yang kita ceburi maupun di bidang yang baru. Menambah pengetahuan dalam bidang pengetahuan yang dipelajari. Okay. Meningkatkan kompetensi dalam bidang pekerjaan yang diceburi. Mungkin ada di antara saudara dan saudari yang mempunyai bidang yang dipelajari di universiti berbeza dengan bidang pekerjaan. Contohnya, dulu belajar universiti tentang perakaunan, sekarang belajar bekerja sebagai seorang manager, yang mana dua bidang yang agak berbeza. Atau dulu belajar dalam bidang kejuruteraan, tetapi dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pastor. Ini lagi jauh. Jadi, pembelajaran sepanjang hayat itu adalah untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang pekerjaan yang diceburi. Meneroka dan mempelajari ilmu bidang baharu. Ya. Meneroka dan mempelajari ilmu bidang baharu, mematangkan fikiran dan akal fikiran. So, pembelajaran sepanjang hayat ini boleh mematangkan fikiran sebab kita sentiasa melihat kepada ide-ide baru dan ide-ide kepada penyelesaian masalah harian. Dan yang terakhir, meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah harian. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya kasih, bagaimana pembelajaran sepanjang hayat ini dapat dilakukan? So, saya bagikan perkara ini kepada dua bahagian. Yang pertama adalah pendidikan secara formal. Yang kedua adalah pendidikan tidak formal. So, pendidikan secara formal adalah Tadika, UPSR, PT3, SPM, STPN ataupun sekolah rendah, sekolah menengah. Dan juga di peringkat universiti dan college, di mana ada sijil, ada diploma, ada ijazah sarjana muda, ada ijazah sarjana, ada diploma pasca siswaza, ijazah sarjana, dan kemudian doktor falsafah. Jadi untuk formal, ijazah tertinggi adalah doktor falsafah. Oke, ini dalam pendidikan formal. Dalam pendidikan formal pula adalah belajar dari pengalaman, pembacaan, website, blog, YouTube, online courses, kursus jangka pendek, dan lain-lain. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, pada hari ini kita mempunyai peluang yang begitu luas untuk mempelajari sesuatu dari internet. Contohnya, jika kita hendak belajar untuk memasak nasi ayam, contohnya, kita boleh saja Google dan cari YouTube tutorial tentang bagaimana cara masak nasi ayam. Dan itu begitu banyak sekali di internet. Dan begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Jadi peluang untuk pembelajaran tidak formal sangat luas. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian,
Saya ingin berkongsi pada malam ini tentang kemahiran pembelajaran sepanjang hayat secara ringkas. Yang pertama, untuk pembelajaran sepanjang hayat, kita mestilah mempunyai kemahiran untuk pengurusan kendiri ataupun kompetensi pengurusan kendiri, yaitu kita berupaya untuk menentukan keperluan pembangunan kerjaya. Apakah yang kita perlukan di dalam kerjaya kita? Mengenal pasti aspek yang kurang dalam pembangunan pribadi, apalagi yang kurang dalam diri ini. Mengetahui apalagi aspek yang kurang di dalam diri ini. Kalau Anda seorang guru, apalagi yang kurang di dalam diri ini. Kalau Anda seorang hamba Tuhan, apalagi yang kurang di dalam diri ini. Dan juga melakukan refleksi diri. Kedua, kompetensi belajar untuk belajar. Maksudnya kita boleh belajar untuk belajar. Mengenal pasti peluang pembelajaran, suka bertanya. Mengenal pasti masalah yang menghalang pembelajaran, supaya dapat kita atasi. Menggunakan bahasa secara efektif dalam pembelajaran. Jadi ini adalah kompetensi belajar untuk belajar. Yang ketiga adalah kompetensi inisiatif dan keusahawanan. Menyesuaikan informasi yang diperoleh dalam kerjaya. Maksudnya, menyesuaikan informasi-informasi yang dipelajari itu di dalam kerjaya kita, supaya kerja kita itu lebih baik. Mengubah ide pembangunan kerjaya secara praktikal, itu adalah soal aplikasi. Dan menghasilkan cadangan penyelesaian masalah yang kreatif. So, perlu ada dalam pembelajaran sepanjang hayat, yaitu kompetensi inisiatif dan keusahawanan. Yang keempat, kompetensi mendapat informasi. Dan ini adalah sangat penting. Sebab dalam pembelajaran sepanjang hayat, kita mencari sebanyak mungkin informasi untuk menambah pengetahuan kita, untuk menambah keupayaan kognitif kita, keupayaan berkomunikasi secara berkesan, dan menggunakan rangkaian sosial, serta melayari internet untuk mendapatkan informasi. Jadi kemahiran ini sangat penting untuk mendapatkan informasi. Dan yang kelima dan terakhir, kompetensi digital. Saudara-saudari, kita tidak dapat elakkan daripada menggunakan komputer di dalam pembelajaran sepanjang hayat. Kita harus tahu menggunakan internet dan peralatan komunikasi yang lain. So, 5 yang saya sebutkan ini adalah kemahiran pembelajaran sepanjang hayat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk pembelajaran sepanjang hayatnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, mungkin ada yang bertanya, bila pembelajaran sepanjang hayat ini harus dibuat? Saudara, bagi pembelajaran tidak formal, itu dibuat setiap masa, sepanjang masa, sebab ianya tidak formal. Dia berlaku di mana-mana. Pembacaan, pelayaran internet, Facebook, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Untuk formal adalah pada waktu yang sesuai, yaitu bergantung kepada kedudukan ekonomi, beasiswa atau pinjaman, keadaan keluarga, dan kesehatan. Begitu juga dengan pekerjaan. Jadi ini harus disesuaikan supaya kita hidup dalam keadaan yang seimbang. Jangan nanti kita ada ijazah doktor falsafah, tetapi kesehatan kita menurun. Jangan nanti kita ada ijazah doktor falsafah, tetapi ekonomi kita jatuh di tahap yang paling rendah, ataupun bankruptcy. Jadi ikut kesesuaian. Oke? Ikut kesesuaian. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, apakah cabaran dalam pembelajaran sepanjang hayat? Ini adalah satu part yang sangat seronok, sebab kita banyak alasan untuk tidak belajar lagi. Yang pertama dan paling populer adalah kekangan atau pengurusan masa.
kekangan atau pengurusan masa. Saudara dan saudari haruslah, saya dan saudara-saudari haruslah tahu bagaimana mengurus masa dengan baik. Kita ada 24 jam, kita ada waktu tidur, kita ada waktu bekerja. So, sedikit masa yang terluang itu peruntukkan untuk belajar, peruntukkan untuk membaca, peruntukkan untuk menyiapkan tugasan-tugasan dan sebagainya. Sudah pasti tidak mudah, sudah pasti memenatkan, tetapi ada keseronokannya. Yang kedua, cabaran dalam pembelajaran sepanjang hayat adalah masalah keuangan. Saudara dan saudari, ini adalah masalah yang utama juga, yaitu masalah keuangan. Berusahalah dan berdoalah supaya kita mampu menguruskan keuangan yang ada. Dan satu perkara, pembelajaran sepanjang hayat ada yang percuma. Ada yang percuma dan ada yang berbayar. Jadi kalau kita hendak belajar dalam hidup kita, ikutlah kesesuaian dengan masalah ataupun keupayaan keuangan Anda. Anda juga mungkin boleh memohon untuk pembelajaran formal, untuk mohon pinjaman dan juga beasiswa daripada pihak-pihak tertentu. Contohnya kerajaan negeri, gereja, NGO, dan sebagainya. So ini antara cabaran. Yang ketiga adalah tuntutan masa bersama keluarga. Keluarga sangat penting, saudara. Kita harus menjaga keluarga dengan baik. Oke? Dan ini juga salah satu halangan dalam pembelajaran. Namun, saya yakin dengan sokongan keluarga yang baik, dengan kasih sayang di dalam keluarga yang sangat kuat, masa untuk belajar pasti ada. Jadi uruslah keluarga dengan baik, luangkan masa bersama keluarga, malahan proses pembelajaran itu sendiri adalah satu proses bersama keluarga. Contohnya Anda membaca di ruang tamu bersama keluarga, contohnya Anda belajar di universiti dengan membawa keluarga bersama. Gunakan masa itu bersama keluarga. Yang keempat adalah masalah kesehatan. Tidak dapat dinafikan saudara dan saudari bahwa kalau tidak sehat, bagaimana kita mau belajar. Jadi jagalah kesehatan dengan baik, supaya otak sehat dan kita sentiasa berupaya untuk belajar. Yang kelima adalah tuntutan masa kerjaya. Sebagai seorang pekerja, kita pasti terbeban dengan masa untuk bekerja. Kita ada waktu bekerja, kita ada waktu keluarga, dan waktu belajar. So, kita haruslah bijak untuk menguruskan selaras dengan pengurusan masa yang saya telah bincang sebentar tadi. Cabaran yang keenam adalah berkaitan dengan membaca. Sikap malas membaca. Ini adalah satu perkara yang agak serius. Jadi, ubahlah sikap supaya kita suka membaca. Oke? Anda boleh membaca di mana-mana, boleh membaca di restoran dan sebagainya, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan Anda. Yang ketujuh, kurang semangat intrinsik dan ekstrinsik untuk belajar. Semangat intrinsik itu adalah semangat dari dalam, keinginan sendiri untuk belajar. Manakala semangat ekstrinsik adalah semangat dorongan dari faktor luar. Contohnya mungkin galakan dari majikan, mungkin untuk peningkatan kerjaya dan sebagainya. Kedua-duanya harus ada. Malahan saya ingin tegaskan di sini bahwa semangat intrinsik itu adalah sangat-sangat penting. Harus kuat di dalam diri supaya kita mampu belajar dan boleh menghabiskan proses pembelajaran yang kita lalui. Terutama sekali dalam pembelajaran formal. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, apakah yang perlu dipelajari di dalam sepanjang hayat? Ini juga satu persoalan yang harus kita jawab. Peningkatan pengetahuan dan kemahiran bidang yang diceburi. So, itu bidang yang kita ceburi. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran bidang baru. So, mungkin kita mau belajar bidang baru. Jadi kita mau belajar lagi.
pemerolehan pengetahuan dan kemahiran untuk pelayanan. Ini dalam konteks gereja. So, kalau kita mau melayani, kita juga haruslah belajar untuk mempersiapkan diri. Belajar firman Tuhan untuk mempersiapkan diri untuk pelayanan, untuk memperkayakan diri bagi pelayanan. Sama ada pembelajaran secara tidak formal, seperti Bible study, persekutuan-persekutuan, dan sebagainya, ataupun belajar di seminari yang berdekatan dengan Anda. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran bidang yang lain, hobi. Ya, hobi juga penting. Kalau Anda memancing, Anda haruslah tahu ilmu memancing. Kalau Anda mempunyai hobi untuk tanam bunga keladi, Anda haruslah tahu bagaimana menanam bunga keladi agar keladi yang ditanam tidak mati. Dan meningkatkan kemahiran personal dan interpersonal. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya ingin bacakan Amsal 8 ayat 1 sampai 4. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk. Ia berseru dengan nyaring, "Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku." Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, Amsal 8 ayat 1 hingga 4 ini menjelaskan bahwa hikmat itu berseru-seru dan dia berada di mana-mana. Dia berada di persimpangan jalan, dia berada di pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, dan berseru nyaring. Dengan kata lain, pada hari ini, ilmu pengetahuan itu ada di mana-mana. Ada dalam kehidupan kita, ada dalam internet, ada dalam buku, dan ada di mana-mana. Dan dia berseru-seru, "Hai para pemuda, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaramu." Jadi ini adalah satu penyataan firman Tuhan yang mengatakan supaya kita mencari ilmu, pengetahuan itu di mana-mana di dalam hidup kita. Amsal 8, 34 hingga 36 berbunyi demikian. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Berbahagialah orang yang mendengar daku, yang setiap hari menunggu pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Saya ingin tekankan beberapa bahagian dalam ayat ini. Berbahagialah, berbahagialah orang yang mendengar daku. Daku itu adalah hikmat. Yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, atau wisdom, atau ilmu pengetahuan, mendapat hidup. Siapa yang berilmu mendapat hidup, dan Tuhan berkenan kepada dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 8 ayat 34 hingga 36 ini adalah satu pernyataan yang agak keras, sebab dia menggunakan perkataan semua orang yang membenci aku mencintai maut. Mungkin kita boleh artikan dengan lebih ringan dengan ayat yang sebelumnya atau perkataan yang sebelumnya, sesiapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Jadi saudara-saudari yang saya kasih sekalian, carilah ilmu supaya kita berbahagia di hadapan Tuhan. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang,
tidak menyamainya. Ini jelas mengatakan bahwa hikmat, ilmu pengetahuan itu jauh lebih berharga daripada permata. Saudara yang Tuhan, coba bayangkan kita ada permata di jari kita atau di leher kita sebagai perhiasan, tetapi otak kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Manakah yang lebih memudahkan hidup, memiliki permata yang mahal ataupun memiliki ilmu pengetahuan atau hikmat? Saudari-saudari yang saya hormati sekalian, saya tertarik dengan ulasan yang diberikan oleh tim bicara sabda dalam iklan tentang perkongsian pada malam ini. Saya ingin bacakan ulasan itu. Pembelajaran adalah sepanjang hayat. Sebagai seorang pemimpin, proses pembelajaran adalah sesuatu yang terus-menerus, tanpa mengira usia dan tanpa melihat berapa lama Anda sudah memimpin. Jika kita berhenti belajar, maka kepemimpinan kita juga akan terjejas. Dan saya sangat setuju dengan ulasan ini, sebab sebagai seorang pemimpin, kita haruslah sentiasa melengkapkan diri, mempersiapkan diri, memahami masyarakat, memahami gereja, supaya kita boleh menjadi pemimpin yang baik. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada ulasan yang diberikan oleh tim bicara sabda, di mana seorang pemimpin yang mengatakan seorang pemimpin haruslah tidak berhenti belajar. Jika kita berhenti belajar, maka kepemimpinan kita juga akan terjejas. Saudara dan saudari, saya akan akhiri perkongsian pada malam ini tentang pembelajaran sepanjang hayat dengan membacakan semula Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekian dan terima kasih.